Assalamualaikum anak-anak. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Ya, saya akan coba membahas. Nanti kalian menyimak. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui WA atau Telegram di grup kita ya. Oke, kita bahas soal yang pertama ya. Ini mengenai koordinat dari titik. Nah, koordinat titik seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk koordinat titik itu kita menuliskannya adalah X, Y. Jadi menuliskannya X dulu baru Y. Kita lihat titik X-nya ada di angka berapa nih? Di angka nih negatif 6. Nah, titik Y-nya ada di angka 5. Maka menuliskannya koordinat D itu sama dengan negatif 6,5. Ingat ya, cara menulis koordinat itu ada dalam kurung pakai menggunakan dalam kurung, artinya ini menunjukkan dia sebuah koordinat. Kalau sudah begitu berarti kalian bisa menentukan ada di kuadran berapa nih kira-kira. Kalau kita di sini buat 1, ini kuadran 1, ini 2, pasti D di 2, ini 3, ini 4. Itu ya. Jadi kuadran D ada di titik D ada di kuadran 4. Kemudian soal yang berikutnya, karena tadi kita sudah membuat letak dari wilayah kuadran ini 1, 2, 3, ini 4, maka yang bisa kita tentukan yaitu S berada di kuadran 4. Oke anak-anak, sebelum saya lanjut mengenai kuadran, seperti yang sudah saya bahas, bahwasanya ketika titik tersebut tepat berada di ordinat, di salah satu titik, misalnya dia titiknya 5,0. Maka titik ini tidak berada di kuadran manapun. Tidak berada di kuadran manapun. Jadi ketika dia pas di garis X atau Y, maka dia tidak berada di kuadran manapun. Gitu ya. Nanti kalian bisa melihat tugas yang saya berikan di tugas keterampilannya. Kemudian posisi titik terhadap titik asal. Coba kita lihat, C ada di sini. Melihat dari X, berarti ke atas nih. Jarak terhadap sumbu X berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Atau berjarak berapa satuan terhadap sumbu Y? Kita hitung ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atau melihat ini saja, melihat koordinatnya nih. Jadi ini berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Itu ya cara menentukan posisi titik. Kemudian lanjut ke soal yang berikutnya. Jika titik Q diperoleh dari titik P bergeser 3 satuan ke kiri, ini 3 satuan ke kiri, dan 2 satuan ke bawah. Jadi dari P ini kita geser 3 satuan. 3 satuan kita geser ke kiri. 1, 2, 3. Berarti berhentinya di sini. Kemudian dia bergeser lagi 2 satuan ke bawah. Berarti sini. 1, 2. Maka inilah titik Q. Ya, ini titik Q sekarang. Oke. Ada di kuadran berapa? Ada di kuadran. Ada di titik koordinat berapakah titik Q? Maka titik Q berada di koordinat itu X-nya negatif 1, Y-nya 1. Atau cara yang lain bisa dengan cara menentukan dulu titik P-nya. Titik P-nya berapa? Awalnya titik P itu adalah ini 2 ya. 2 dengan 3, berarti 2,3. Karena pernyataannya digeser 2 satuan ke kiri, berarti berhubungan dengan X nanti. Dan 2 satuan ke bawah, berarti nanti berhubungan dengan Y. Maka Q itu menjadi 2 dikurangi 3, karena ke kiri. Kemudian 3 dikurangi 2.
Nah, ini dapat ya ini dari mana? Dari sini. Nah, dapatnya dari situ. Jadi Q-nya adalah negatif 1,1. Sama. Caranya mau menggunakan bidang kartesius silahkan, mau menggunakan cara pengurangan boleh. Itu ya, sama saja. Kemudian soal yang berikutnya. Ada sebuah titik pada bidang koordinat. Kalian diminta menentukan manakah pernyataan yang benar. Kita buat dulu, ini koordinat titik A itu ada di kuadran berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti untuk pernyataan yang pertama jelas salah, gitu ya. Kemudian pernyataan yang kedua, 5 titik koordinat titik A adalah 5,-4. Berarti kita tarik garis. Set, set. Nah, X-nya ada di 5, benar. Y-nya ada di negatif 4, berarti ini benar. Nah, kemudian titik A berjarak 5 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X. Ini titik A, berapa satuan? 4 satuan, berarti ini salah. Kemudian yang keempat, titik A berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Ini titik A, ini sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, berarti benar, ini benar. Berarti yang benar hanyalah pernyataan 2 dan 4 gitu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Tentang hampir sama. Kita buat dulu, kalau tadi titiknya hanya 1, sekarang titiknya 2. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Titik P terletak di kuadran 1, benar. Titik Q terletak di kuadran 3, benar. Maka pernyataan yang nomor 1 ini benar. Posisi titik P terhadap titik asal adalah 3 satuan ke kanan. Benar nggak? 3 satuan ke kanan terhadap titik asal. Benar. Karena kan ke kanan positif. Dan 3 satuan ke atas. Benar. 3 satuan ke atas. Jadi karena dia 3,3 berarti dia positif ke kanan dan ke atas. Benar. Posisi titik Q terhadap titik asal adalah 5 satuan ke kanan. Nah, ini 5 satuan. Harusnya ke kiri ya, karena negatif. Karena titik Q-nya itu negatif 5, negatif 3. Maka harusnya ini ke bawah, ke kiri. Ini harusnya. Ini ke bawah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ke kiri itu negatif, ke bawah itu negatif. Berarti ini salah yang pernyataan ketiga. Pernyataan keempat. Posisi titik P terhadap titik Q adalah 8 satuan. P terhadap Q. Kita lihat. Kita hitung saja ini jaraknya berapa. Atau kalau mau lihat P terhadap Q. Posisi P terhadap Q berarti ini 3 dengan 5, jadi seperti cara pengurangan, 3 dikurangi negatif 5, kemudian yang bawah 3 dikurangi negatif 3, ini 8, yang ini 8, yang ini 6. Nanti titiknya jadi 8,6. 8 satuan ke kanan benar karena positif, kemudian 6 satuan ke atas benar juga karena positif, berarti ini benar. Yang kelima jelas salah karena bertentangan dengan yang keempat. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu pasangan titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Yang kita lihat terhadap sumbu Y. Berarti yang mana nih yang sama? Ini jaraknya terhadap sumbu Y 4. Tarik aja garis begini paling gampang. Tarik garis. Oh, nggak ada yang sama. Ini nggak sama. G juga nggak ada yang sama. B juga.
Sebentar. Ralat dikit bentar ya. Oke, kita lihat tadi jaraknya sama. Ini jaraknya 4. Ini juga 4. Ini dengan Y jaraknya ada 7. Yang ini 7. Ini jarak terhadap. Jadi ngelihatnya dari X-nya ini 6. Ini 3. Ini 8. Ini jaraknya berarti 2. Yang sama mana? Yang sama BC, berarti yang sama B dan C. Kemudian A dan D. Nah, pilih salah satu yang sama yang mana. Itu ya. Kemudian soal nomor berikutnya. Ini sama dengan yang bawahnya nih. Saya coba mengerjakan yang bawah dulu ya. Nanti kalian tinggal mengerjakan yang atas. Jadi pertama kita buat dulu koordinat titik. Kita buat bidang kartesius. Paling besar Y-nya adalah 5. Berarti kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian X-nya adalah paling besarnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang harus diperhatikan kenapa saya minta kalian menggunakan kertas berpeta ketika menggambar diagram kartesius, karena apa? Jaraknya ini harus sama sebenarnya. Ini kan karena saya tidak menggunakan penggaris ya. Kalau kalian wajib menggunakan penggaris. 1, 2, 3, 4. Ke bawah dia negatif, ke kiri dia negatif. Ke kanan dia positif, ke atas dia positif. Maka tadi ada pernyataan. Ke atas, ke kanan, itu berarti positif. Ke bawah, ke kiri, dia berarti negatif. Pertama A-nya 2,3, berarti 2,3 di sini. Nah, ini A. Yang kedua 6,3. 6,3 berarti di sini. Ini B. Yang ketiga 6,5. Berarti 6,5 di sini. Ini C. Yang terakhir 2,5 berarti di sini. Ini D. Akan membentuk apakah ketika titik itu disambung? Kita sambung. Set, set, set. Ternyata membentuk persegi panjang. Gitu ya. Dia membentuk persegi panjang. Nanti yang nomor atasnya ini silakan kalian coba seperti yang sudah saya contohkan. Ini sebenarnya berhubungan juga nih dengan nomor yang ada di bawahnya, soal yang ada di bawahnya. Soalnya sekarang dia pernyataannya ketika membentuk segitiga siku-siku, berapakah koordinat titik R? Karena yang belum diketahui adalah R. P dan Q-nya sudah. Kita buat sama seperti tadi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Y. Ini X. Negatif 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harusnya sampai atas nih ya. Nah, tuh. Pertama, titik P-nya 4,6, berarti di sini. Nah, ini P. Kemudian Q-nya 7,1. Berarti di sini. Nah, ini Q. Supaya dia membentuk segitiga siku-siku, berarti kan sudut yang dibentuk garis, salah satu garis itu membentuk sudut siku-siku. Boleh begini,
ini sebagai R. Boleh juga begini. Ini sebagai R. Jadi ada dua alternatifnya supaya dia siku-siku. Yang pertama 4,1. R yang boleh pertama adalah 4,1. R yang kedua yang diizinkan adalah 7,6. Jadi ada dua alternatif jawaban. Tadi sama dengan contoh yang ada di bawahnya. Gitu ya anak-anak ya. Lanjut ke berikutnya. Garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi diminta menggambar nih. Garis L yang tegak lurus pada sumbu X, berarti kalau saya punya begini, dia harus tegak lurus, harus garisnya ke bawah begini, harus begini. Nah, itu tegak lurus dengan sumbu X namanya. Itu ya. Dan dia berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Berarti 5 satuan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Maka inilah garisnya. Ini disebut dengan garis L. Dia berjarak 5 satuan. Nah, 5 satuan. Dan tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurus tuh syaratnya tadi adalah siku-siku. Kita katakannya tegak lurus sumbu X berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Maka gambarnya seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Ke nomor yang selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut sesuai gambar. Garis K berpotongan dengan sumbu X di titik negatif 3,0. Ini ada negatif 3,0 nih. Negatif 3,0. Berarti benar. Kemudian garis K berpotongan dengan sumbu Y di titik 2,0. Ini 2,0. Berarti benar. Garis K melalui titik negatif 6, negatif 2. Negatif 6 ini, negatif 2. Ternyata benar juga. Garis K melalui titik 3,4. 3,4 ternyata juga benar. Nah, ini berarti benar semua. Artinya keempat pernyataan itu benar semua. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar, manakah pernyataan yang benar? Garis M sejajar dengan garis N. Ini M, ini N, berarti benar. Berarti benar ya. Garis K tegak lurus dengan garis M. Garis K ini M. Betul, tegak lurus. Nah, membentuk siku-siku, berarti benar. Garis M berpotongan dengan garis N. Oh, jelas tidak bisa, karena dia sejajar, otomatis tidak mungkin berpotongan. Kemudian garis K berpotongan dengan garis M di titik negatif 5,3. Jadi kita lihat ini, apakah benar negatif 5,3? Ya, ini negatif 5 benar, ini 3. Jadi benar negatif 5,3. Jadi benar ya. Pernyataannya yang benar adalah 1, 2, dan 4. Kita lanjut yang terakhir ini, soal terakhir. Diketahui garis A melalui titik 1,0. Garis B melalui titik B 3,0, garis C melalui titik C 6,0, dan garis D melalui titik D 10,0. Koordinat titik L pada garis L adalah, jadi kalau melihat ini kita kembali lagi flashback tentang pola bilangan. Kita lihat X-nya ya. X-nya itu 1, 3, 6, 10. Nih, 1, 3, 6, 10. Ini jaraknya 2, ini 3, ini 4. Berarti ke sana selanjutnya adalah 5. 15, 6 berarti 21, 7 berarti 28, 9 berarti 37. Maaf, 8 dulu ya. 8 dulu. 8 dulu, 36. 9, 45. 10, 55, 11, 66,
1278. Ini A tadi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Berarti L-nya 78,0. Itu ya anak-anak ya. Oke, dari soal-soal yang sudah saya bahas tadi, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa japri. Japri. Silakan kalian bisa bertanya di grup biar kita bahas secara bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.